komunikasi, negosiasi antar berbagai pemeluk agama itu penting, dan in the end adalah kolaborasi ya, kolaborasi. Next. Halo sahabat penyuluh di seluruh tanah air Indonesia. Apapun agama, suku, ras, dan golongan Anda, jika Anda adalah orang toleran, jangan lupa like, komen, dan subscribe video Penyuluh Zaman Now. Bersama kita bisa. Malam ini saya diminta untuk bicara tentang tema, tentang konsep pendekatan LKLB, literasi keagamaan lintas budaya, dalam penerapannya di dalam masyarakat. Untuk sekedar refresh bahwa kemarin 2 hari kita bicara tentang religious freedom, kemudian human dignity, hari kedua, semuanya juga sepakat bahwa ada kesepakatan internasional dan juga kesepakatan nasional yang menjunjung tinggi religious freedom dan human right, serta the dignity of human being, al-karomah al-insaniyah. Saya kira kesepakatan internasional seperti Universal Declarations of Human Rights, International Convention on Civil and Political Rights, dan lain sebagainya. Kemudian jaminan konstitusional dari Indonesia sendiri, dari tanah air, adalah Undang-Undang Dasar 1945. Di situ ada pasal 28E tentang ayat kebebasan beragama, kemudian Undang-Undang Dasar pasal 29 tentang kebebasan beribadah, kemudian juga KUHP pasal 156 tentang menghindari permusuhan, penyalahgunaan, penodaan, dan lain sebagainya. Belum lagi penetapan presiden, kemudian peraturan menteri, macam-macam aturan-aturan yang sudah ada. Cuma kendalanya apa? Nah, ini saya akan bicara tentang kendala. Ada 2 saya lihat ada kendalanya. Dari segi dokumen internasional maupun nasional saya kira udah bagus sekali. Tetapi di lapangan ada 2. Yang pertama adalah kontestasi. Kontestasi pada level pemahaman, pada level kognitif sebetulnya, yaitu ide universalitas dan ide relativitas. Ada kelompok konservatif ideologis, ada kelompok konservatif tekstualis, ada kelompok moderat, dan ada kelompok liberal. Nah, itu sebetulnya yang bertarung di dalam memahami tentang religious freedom, human right, dan lain sebagainya. Kelompok konservatif ideologis jelas sekali dia menyatakan bahwa ya universalitas HAM termasuk religious freedom adalah nilai-nilai barat yang bertentangan dengan agama, dalam hal ini Islam. Nah, ini pertentangan antara individualistis dengan komunalitas. Sedang yang konservatif tekstualis itu tidak menolak HAM universal sepenuhnya, tetapi menolak hegemoni barat. Begitu kata-kata mereka. Jadi mereka lalu membuat apa yang disebut Islamic Universal Declarations of Human Rights. Nah, ini saya kira penting kita tahu pola-pola itu. Kelompok moderat, ya ada kompatibilitas universalitas prinsip HAM dan relativitas prakteknya di lapangan. Belum lagi yang kelompok liberal perlu interpretasi yang fundamental tentang prinsip ajaran-ajaran agama. Nah, yang kedua, ini yang lebih berat saya kira. Yang kedua itu, kalau hukum itu ada 3 elemen, ada substansi, ada struktur, dan ada budaya. Nah, dari ketiganya itu, ternyata budaya dan kesadaran masyarakat dalam mempraktekkan aturan hukum menjadi kendala terberat dimanapun saya kira, termasuk di tanah air. Substansi dan struktur hukum dapat dirumuskan secara tertulis dan diundangkan dalam dokumen negara. Namun pelaksanaannya di lapangan tergantung pada budaya dan kualitas pendidikan masyarakat. Nah, di situ
Lalu ketika kita masuk budaya, maka di sini peran LKLB menjadi penting. Gitu. Jadi bagaimana konsep dan pendekatan literasi keagamaan lintas budaya? Ada 3 konsep yang penting di dalam LKLB. Yang pertama kolaborasi, yang ketiga kompetensi kolaborasi itu yang sangat ditekankan, kompetensi pribadi di dalam memahami agama masing-masing dan memahami, mengerti agama yang lain juga begitu, meskipun pola-pola dasarnya, dan ada kompetensi komparatif itu. Jadi sebetulnya 3 kompetensi itu yang diharapkan dari LKLB, yaitu kombinasi antara kompetensi pribadi, artinya kita memahami agama masing-masing, Islam, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, utuh, tidak selektif, tapi utuh. Tapi kemudian kita juga melihat di lapangan bahwa di sana agama macam-macam, tidak hanya yang kita anut. Nah, disitulah komparatif, itu perlu ilmu pengetahuan dan kompetensi kolaboratif. Nah, kolaboratif tadi Pak Menteri, Wakil Menteri sudah menyebut hati nurani, nanti saya akan menyebut di bagian berikutnya. Tersisa 2 menit lagi, Prof. Siap. Oke, kemudian nah inilah penerapannya di lapangan. Jadi penerapannya di lapangan itu hindarilah truth claim, hindari sifat apologetik, hindari perasaan lebih hebat dari yang lain, superioritas. Kemarin Prof. Mahfud sudah menyebut itu, at-tafawuqiyah itu. Dan juga yang pokok adalah 2 kata, negosiasi. Jadi komunikasi, negosiasi antar berbagai pemeluk agama itu penting, dan in the end adalah kolaborasi, ya, kolaborasi. Next. Nah, maka disitulah maka bagaimana di dalam pola pembelajaran, kemarin Profesor Mukti juga sudah di situ. Jadi di dalam agama ada 3 dimensi, ada dimensi subjektif, itulah agama-agama yang kita yakini, tetapi memang harus utuh dan begitu. Kemudian ada pendekatan yang keilmuan, yaitu komparatif lewat research dan lain sebagainya, agama-agama, suku-suku, kita mengerti. Nah, ini yang ketiga, ini penting, intersubjektif. Jadi kalau dunia agama itu memang tidak hanya sekedar subjektif dan objektif, tapi intersubjektif. Disitulah pendekatan hati nurani, qalbun salim, yang menghasilkan respect dan engagement. Itulah saya kira kombinasi 3 itu sebetulnya yang disebut LKLB. The last slide. Next. Nah, ini apakah itu teori? Tidak. Maaf sebelumnya. Nah, ini kita sudah melakukan di Indonesia. Kita sudah melakukan, mempraktekkan itu. Institut Lemena, tadi ada Pak Alwi Shihab, ada saya, termasuk yang mengajarkan itu. Online training sudah diikuti 2.500-an orang, 33 provinsi, perempuan dan laki-lakinya hampir imbang, 51, 49, kemudian online course dan hybrid workshop, konferensi dan webinar internasional semacam ini, video dan audio podcast, perpustakaan digital, teaching and learning. Nah, itu program ini akan berlanjut. Ya, kita dibantu media sosial begini sehingga lebih mudah. Terima kasih. Terima kasih kami